Industri keramba semakin berkembang sebagai solusi pangan global. Namun, dampaknya terhadap lingkungan masih sering diabaikan. Penting bagi kita untuk terus memperhatikan keseimbangan ekosistem demi menjaga kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Men 1 Jembrana, Dengan saya Alvan, saya Yovan, akan mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Identifikasi Bakteri dari Sedimen Laut Teluk Pegamatan. kondisi banyaknya keramba jaring apung. Latar belakang penelitian. KJA merupakan budidaya perairan yang memiliki sistem intensif dan terstruktur. Namun dari hasil tersebut dapat menghasilkan sisa pakan yang dikhawatirkan mencemari perairan. Oleh karena itu, kami melakukan riset mengenai hal tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, apakah jenis bakteri yang terdapat di sedimen laut Teluk Pegamatan? Yang kedua, apakah jenis bakteri di Teluk Pegamatan dapat berpengaruh bagi kondisi perairan di Teluk Pegamatan? Metode penelitian ini menggunakan deskriptif eksploratif dan pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yang dilaksanakan dari bulan April hingga September 2024. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, sampel sedimen diambil di Teluk Pegamatan pada 5 stasiun menggunakan sedimen core. Yang kedua, sebelum dilakukan penumbuhan bakteri, media agar nutrien Na disiapkan dengan mencampurkan 1 gram nutrien bor dan 2 gram pada 100 ml air. Yang ketiga, pengenceran dilakukan setelah koloni tumbuh. Koloni dipisahkan berdasarkan karakteristiknya, kemudian diisolasi dan menumbuhkannya kembali pada media yang sama untuk mendapatkan isolat bakteri murni. Yang keempat, isolasi bakteri. Sampel disebarkan di media nutrien agar Na menggunakan metode spread flat. Dan yang kelima, karakterisasi morfologi sel. Isolat bakteri dianalisis menggunakan pewarnaan gram. Hasil penelitian. Yang pertama, kondisi pada setiap stasiun memiliki jarak dan kondisi yang berbeda-beda. Terdapat stasiun yang terkontaminasi air, stasiun yang tumbuh satu jenis lampu saja, dan lain-lain. Yang kedua, koloni bakteri dari sedimen laut Pegamatan. Terdapat 11 isolat dan 18 koloni yang mampu tumbuh. Isolat yang tumbuh dikarakterisasikan berdasarkan morfologi yang meliputi warna, bentuk, tepian, dan tekstur permukaan koloni. Yang ketiga, hasil pewarnaan gram menunjukkan bahwa 11 isolat yang ditemukan, terdapat 5 isolat yang berwarna merah atau gram negatif, 3 isolat yang berwarna ungu atau gram positif, dan 3 isolat yang masih terkena campuran antara warna ungu dan merah. Pembahasan. Yang pertama, sedimen yang diambil pada 5 stasiun dengan menggunakan sedimen core akan menghasilkan sedimen yang berbeda, tergantung pada setiap sedimen yang diambil pada setiap stasiun. Yang kedua, peran bakteri sebagai agen dekomposer yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Yang ketiga, peran bakteri gram negatif dalam ekosistem perairan akan berdampak negatif seperti pada stasiun 2 dan 3 yang tumbuh subur satu spesies lemun saja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: yang pertama, ditemukannya 11 isolat bakteri di sedimen Teluk Pegamatan dengan dominasi gram negatif. Yang kedua, banyaknya jumlah isolat yang ditemukan berperan sebagai dekomposer yang menunjukkan tingginya dekomposisi di daerah tersebut. Hal tersebut diduga oleh aktivitas KJA. Keindahan laut tak hanya terletak pada birunya air, tetapi juga pada kehidupan yang tenang di dalamnya. Mari selamatkan laut kita yang penuh dengan kehidupan tanpa polusi, tanpa kerusakan. Jagalah lingkunganmu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.